Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyelami sebuah samudra hikmah yang dalam, sebuah kisah yang membuktikan betapa dahsyatnya kekuatan taubat. Kisah ini datang dari masa lampau Bani Israel tentang seorang wanita bernama Malika. Siapakah Malika? Ia adalah wanita tercantik di seluruh Bani Israel pada zamannya. Kecantikannya begitu memukau, begitu legendaris. Namun sayangnya, anugerah itu ia gunakan untuk menjerat kaum pria ke dalam lembah dosa. Ya, Malika adalah seorang pelacur yang sangat terkenal. Ia bukan pelacur biasa, tarifnya sangat tinggi, mencapai 100 dinar emas untuk sekali pertemuan. Sebuah angka yang fantastis pada masa itu. Malika seringkali memamerkan dirinya di depan pintu rumahnya, seolah menantang iman setiap pria yang lewat. Kecantikannya menjadi umpan, dan rumahnya menjadi perangkap dosa. Namun, Allah berkehendak lain. Roda takdir pun berputar. Suatu hari, seorang pemuda yang sangat saleh dan taat beribadah, sebut saja namanya Fulan, tanpa sengaja melintas di depan rumah Malika. Saat matanya tertuju pada paras Malika yang luar biasa, seketika itu pula panah syaitan menancap tepat di hatinya. Godaan itu begitu kuat, begitu menyesakkan dada. Ia terperangkap dalam pesona Malika dan keinginan untuk memiliki wanita itu membakar jiwanya. Fulan, yang sepanjang hidupnya menjaga diri dari perbuatan maksiat, kini berada di ambang kehancuran. Hasrat yang menggebu-gebu membuatnya lupa diri. Fulan yang hidup dalam kesederhanaan memutuskan untuk melakukan tindakan yang di luar nalar. Ia pulang ke rumahnya, lalu mulai menjual semua harta benda yang ia miliki. Rumahnya ia jual, ternaknya ia jual, setiap barang berharga yang ia punya ia lepaskan. Hari demi hari, ia terus mengumpulkan uang, hingga akhirnya terkumpul 400 dinar. 4 kali lipat dari tarif yang biasa dipasang oleh Malika. Ia mengorbankan seluruh dunia yang ia miliki hanya untuk satu malam bersama wanita itu. Dengan uang di tangan dan hati yang berdebar kencan, Fulan memberanikan diri mendatangi rumah Malika. Tentu saja Malika terkejut. Ia tidak menyangka seorang pemuda yang dikenal alim dan saleh sepertinya akan datang ke tempat seperti ini. Tapi, uang adalah uang. Malika menerima 400 dinar itu dan mempersilakan Fulan masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar itu, suasana menjadi tegang. Dosa sudah di depan mata. Pakaian sudah mulai ditanggalkan. Hanya tinggal selangkah lagi bagi mereka untuk terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai Allah. Namun, tepat di saat-saat paling krusial itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba tubuh Fulan mulai bergetar hebat. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Getaran itu bukan karena nafsu, melainkan karena rasa takut yang luar biasa dahsyat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulan sontak menjauhkan dirinya dari Malika. Wajahnya pucat pasi, dan air mata mulai mengalir deras di pipinya. Dengan suara bergetar, ia berkata pada Malika, "Ambillah semua uang ini, aku halalkan untukmu. Tapi kumohon, izinkan aku pergi dari sini sekarang juga. Aku tidak sanggup, demi Allah. Aku merasa seolah-olah neraka jahanam sedang menyala-nyala tepat di hadapanku. Aku merasa api itu akan menelanku bulat-bulat." Ia melanjutkan lagi, "Ini adalah kali pertama dalam hidupku aku mencoba melakukan dosa besar seperti ini, tapi rasa takut akan hukuman Allah begitu mencekikku. Aku tidak bisa melanjutkannya." Tanpa menunggu jawaban dari Malika, Fulan segera mengenakan kembali pakaiannya dan bergegas lari keluar dari rumah itu, meninggalkan Malika yang tertegun bersama tumpukan uang 400 dinar. Kejadian itu menjadi titik balik dalam hidup Malika. Ia terdiam membisu, merenungi apa yang baru saja terjadi. Dalam benaknya, ia berpikir, pria itu Fulan, Din yang seumur hidupnya taat beribadah. Hanya karena hampir terjerumus sekali saja, rasa takutnya kepada Allah begitu luar biasa. Lantas, bagaimana denganku? Aku yang telah melakukan perbuatan ini bertahun-tahun,
siang dan malam, tanpa pernah sekalipun merasakan getaran takut seperti yang ia rasakan. Ketakutan Fulan yang tulus itu menular, merasuk ke dalam relung hati Malika yang paling dalam. Sebuah kesadaran yang menyakitkan menghantamnya. Ia merasa begitu hina, begitu kotor. Saat itu juga, rasa malu dan penyesalan yang amat sangat membuncah di hatinya. Di momen itulah, Malika memutuskan untuk bertaubat, bukan taubat biasa, melainkan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ia menutup pintu rumahnya rapat-rapat, mengakhiri profesi kelamnya, dan meninggalkan semua gaya hidup lamanya. Ia mengabdikan sisa hidupnya sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Siang dan malam ia habiskan untuk salat, berzikir, dan menangis memohon ampunan. 1 tahun berlalu. Malika telah berubah total menjadi wanita yang zuhud dan sangat taat. Namun, ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia merindukan seorang pendamping, seorang imam yang bisa membimbingnya agar tetap istiqamah di jalan Allah. Tiba-tiba, ia teringat pada Fulan, pria saleh yang tanpa sadar telah menjadi malaikat penyelamat bagi jiwanya. Hatinya dipenuhi rasa cinta dan hormat kepada pria yang telah menunjukkan kepadanya betapa dahsyatnya rasa takut kepada Allah. Maka, Malika memutuskan untuk mencari Fulan. Ia membawa sisa kekayaannya yang masih melimpah, beserta beberapa pelayannya, dan memulai perjalanan jauh menuju kampung halaman Fulan. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia berhasil menemukan kediaman Fulan. Ia pun meminta izin untuk bertemu dengannya. Fulan, yang kini telah kembali pada kehidupannya yang sederhana dan fokus beribadah, tentu saja merasa bingung. Mengapa seorang wanita yang terlihat seperti bangsawan datang mencarinya? Dengan penuh adab, Malika kemudian membuka cadar yang menutupi wajahnya. Seketika, dunia seakan berhenti berputar bagi Fulan. Begitu ia melihat wajah itu, wajah Malika, wajah yang dulu pernah menjadi penyebab terbesar ia hampir terjerumus ke dalam jurang dosa. Ingatan akan momen mengerikan di kamar itu kembali menghantamnya dengan kekuatan penuh. Rasa takut pada azab Allah yang pernah ia rasakan kini datang kembali berlipat-lipat ganda. Ketakutan itu begitu mencekam, begitu nyata, begitu melumpuhkan, hingga tubuhnya tidak sanggup lagi menahannya. Fulan menjerit dengan sangat keras, lalu seketika itu juga, ia roboh ke tanah dan menghembuskan napas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fulan meninggal dunia di tempat. Hati Malika hancur berkeping-keping. Pria yang ia cintai karena ketaatannya, pria yang menjadi sebab taubatnya, kini telah tiada di hadapannya. Kesedihan menyelimutinya. Namun ia menerima takdir Allah dengan lapang dada. Setelah prosesi pemakaman Fulan selesai, Malika bertanya kepada penduduk setempat, apakah almarhum memiliki saudara? Orang-orang memberitahunya, ya Fulan memiliki seorang adik laki-laki. Dia sangat miskin. Tetapi sama seperti kakaknya, ia adalah seorang pria yang sangat saleh dan taat beribadah. Mendengar hal itu, secercah harapan muncul di hati Malika. Ia kemudian menemui adik Fulan tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, Malika menawarkan dirinya untuk dinikahi. Ia berkata, "Wahai saudaraku, aku datang untuk melamarmu. Aku tahu engkau seorang yang miskin, tetapi jangan khawatirkan soal harta. Hartaku lebih dari cukup untuk menopang kehidupan kita berdua. Satu-satunya keinginanku adalah menikah dengan seorang pria saleh yang dapat membimbingku dan menjaga imanku di jalan Allah." Adik Fulan, yang melihat ketulusan dan kesalehan pada diri Malika, menerima tawaran tersebut. Pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan penuh berkah. Dan dari sinilah keajaiban yang lebih besar terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pernikahan mereka dengan anugerah yang sungguh luar biasa. Dari rahim Malika, wanita yang dulunya adalah seorang pendosa besar, lahirlah 7 orang putra. Dan atas kehendak serta kuasa Allah, ke-7 putra mereka ini, kesemuanya diangkat menjadi nabi bagi kaum Bani Israel. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala kuasanya.
Kisah Malika ini adalah bukti nyata bahwa pintu taubat Allah selalu terbuka selebar-lebarnya bagi siapapun tanpa terkecuali. Status masa lalu seseorang, sekelam apapun dosa yang pernah ia perbuat, sama sekali tidak akan menghalangi rahmat dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang benar-benar menyesal dan kembali kepadanya. Pelajaran terpenting dari kisah ini adalah, jangan pernah kita menghakimi seseorang berdasarkan masa lalunya. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi taubatnya yang tulus telah mengangkat derajatnya di sisi Allah jauh lebih tinggi daripada kita yang merasa diri suci. Taubat yang tulus mampu mengubah seorang pendosa menjadi kekasih Allah, mengubah lembah kehinaan menjadi puncak kemuliaan. Semoga kisah ini dapat menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.